Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan video kali ini, aku mau sharing tentang buku ini, buku The Magic karya Rhonda. Nah, buku ini adalah salah satu buku yang ngajarin aku banget bagaimana caranya aku bisa bersyukur setiap harinya, dari hal yang sederhana sampai hal-hal yang ingin kita wujudkan. Dan aku sangat bersyukur banget menemukan buku ini. Nah, teman-teman, hari ini aku agak pilek, jadi maaf kalau mengganggu, tapi aku ngerasa aku perlu sharing ini. Nah, di dalam buku ini tuh sebenarnya ngejelasin tentang kekuatan ucapan kata-kata terima kasih. Kekuatan tentang bersyukur. Karena seringkali gini teman-teman, kita tuh tahu bahwa dengan kekuatan bersyukur, kita tuh bisa merasakan lebih tenang dan lebih damai dalam menghadapi hidup. Tapi kita tuh nggak tahu bagaimana caranya bersyukur. Kita hanya tahu bilang, oke, aku bersyukur hari ini. Dan teman-teman, bersyukur tanpa adanya perasaan yang enak, itu nggak akan pernah berhasil teman-teman. Karena ketika ucapan bersyukur saja, itu benar-benar nggak buat kita tuh benar-benar ngerasa bersyukur. Nah, di dalam buku ini tuh dijelasin tentang kekuatan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Benar-benar semakin kita bersyukur, benar-benar akan membuat kita tuh semakin ngejalanin hidup tuh semakin damai dan tenang. Karena kita tuh fokus pada kata-kata bersyukur daripada kata-kata yang belum hal-hal yang belum kita miliki. Nah, di dalam buku ini tuh ngejelasin ada 28 latihan cara bagaimana membuat kita bersyukur. Tapi hari ini aku hanya akan sharing tentang di hari pertama latihan cara bersyukur, karena menurut aku hari pertama latihan ini tuh benar-benar bisa menjadi pegangan kita untuk kita bersyukur setiap harinya, walaupun baru latihan pertama. Nah, di dalam buku ini dijelasin di hari pertama yaitu menghitung karunia. Nah, teman-teman, kalau kita sudah baca buku ini, kita tuh bakal paham banget dan penting banget mengucapkan terima kasih kepada setiap hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang menurut kita tidak baik pun kita harus berterima kasih. Karena ternyata di setiap kejadian yang kita alami itu mempunyai hikmah yang pasti akan ada kita syukuri. Nah, di sini latihan pertamanya itu menghitung karunia. Dan menghitung karunia ini teman-teman di sini dijelasin hal pertama yang harus kita lakukan yaitu di pagi hari adalah membuat daftar 10 karunia di dalam hidup Anda yang Anda syukuri. Dan teman-teman, hari pertama ini kita diajarkan untuk membuat 10 hal yang kita syukuri, atau kalau sering dibilang sekarang tuh jurnal syukur. Nah, sebutkan 10 hal yang kita syukuri pada saat kita di pagi hari. Lalu, yang keduanya, tulis mengapa Anda bersyukur atas setiap karunia itu. Nah, jadi ketika kita bersyukur, misalnya, nanti aku kasih contohnya, kita menulis mengapa sih kita bersyukur akan hal itu. Yang ketiga, bacalah kembali daftar Anda, baik di dalam hati atau dengan suara keras. Jadi setelah kita membuat 10 jurnal syukur itu, atau 10 karunia yang kita syukuri, kita baca kembali satu persatu jurnal syukur itu, lalu setiap mengakhiri perkataan itu, misalnya satu hal yang kita syukuri, di akhirnya kita ucapkan kata-kata ajaib, yaitu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan rasa syukur sedalam mungkin atas setiap karunia itu, teman-teman. Hal ini bisa teman-teman ulangi sampai kapanpun. Tapi kalau di sini, karena dia mencoba untuk mengajak kita berlatih bagaimana menerapkan jurnal syukur, maka di sini di keempatnya ulangi 3 langkah pertama dari latihan ajaib ini setiap pagi selama 27 hari berikutnya. Karena dalam buku ini dijelasin selama 28 hari mengajak kita untuk bisa bersyukur setiap harinya. Maaf saya pilek teman-teman. Nah, di sini dijelasin bagaimana sih contohnya agar kita bersyukur setiap harinya. Nah, teman-teman bisa tulis kalimatnya seperti ini. Untuk menulis 10 daftar karunia yang teman-teman syukuri. Misalnya gini, kalau aku biasanya sering menggunakan kalimat yang ini teman-teman. Saya sangat bahagia dan bersyukur atas titik-titik apa yang kita syukuri dan karena mengapa kita bersyukur. Contohnya gini, saya sangat bahagia dan bersyukur atas kesempatan hidup hari ini. Karena dengan aku diberikan kesempatan hidup hari ini, aku bisa bertemu orang-orang yang aku sayangi dan aku masih bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, teman-teman bisa
juga menggunakan kalimat seperti ini. Saya sungguh-sungguh bersyukur atas misalnya mata saya, karena dengan mata saya ini saya masih bisa melihat keindahan dunia dan bertemu dengan orang-orang yang kita syukuri. Nah, kalau aku sering menggunakan yang itu teman-teman. Atau teman-teman bisa lagi yang menggunakan dengan sepenuh hati, saya berterima kasih atas tangan saya yang masih kuat banget, tangan saya yang sehat, karena dengan tangan ini saya bisa melakukan banyak hal dan aktivitas lainnya. Nah, teman-teman, itu hanya contoh sederhana. Teman-teman bisa juga bersyukur atas misalnya rumah yang kita miliki, keluarga, teman-teman, pekerjaan, hewan peliharaan yang kita punya, atau kita bisa juga bersyukur atas matahari yang kita lihat setiap hari, ada air yang bisa kita minum, makanan yang kita makan, kan, udara yang kita hirup, atau kita bisa bersyukur atas dengan pohon-pohon, hewan-hewan, lautan, burung-burung, dan kita bisa bersyukur banyak hal tentang uh, yang kita temui setiap harinya. Misal kita bisa bersyukur dengan indera yang kita miliki, indera mata, indera mata yaitu ya penglihatan, telinga yang kita masih bisa mendengar, mulut yang masih bisa berbicara atau mencicipi sesuatu, hidung yang masih bisa mencium, kulit yang buat kita bisa merasakan rabahan. Ya, banyak banget yang bisa kita syukuri teman-teman. Contoh sederhana juga kasur yang tempat kita tiduri, dan hal-hal kecil yang bisa kita syukuri dan cari dan temukan itu, maka dalam setiap harinya kita hanya akan berfokus pada hal-hal yang kita syukuri, bukan pada sesuatu yang belum kita miliki, sehingga kita bisa benar-benar merasakan kenikmatan dan ketenangan yang luar biasa teman-teman. Ketika kita bisa bersyukur, kita tuh bakal lebih tenang aja teman-teman. Kita juga nggak akan ngotot untuk sesuatu yang belum kita miliki gitu kan. Kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan kepada apa yang belum kita miliki. Jadi teman-teman, coba lakukan menghitung karunia ini setiap kita bangun pagi, karena dengan hal ini kita bisa benar-benar bersyukur atas apapun yang kita miliki, bukan pada sesuatu yang belum kita miliki. Dan di buku ini juga kita diajarin untuk bersyukur sebelum dan sesudah sesuatu itu terjadi. Mau ngingetin lagi teman-teman, jadi setelah teman-teman membuat 10 karunia yang teman-teman syukuri atau teman-teman membuat jurnal syukur setiap paginya, teman-teman baca lagi 10 karunia itu. Di setiap satu karunia yang teman-teman baca, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Contohnya gini, aku sangat bahagia dan bersyukur atas kesempatan hidup hari ini, karena dengan kesempatan hidup hari ini, aku masih bisa bertemu dengan orang-orang yang aku sayangi, bisa melakukan hal-hal yang aku sukai dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu saja yang ingin aku ingatin. See you.